Haleluya. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema memahami dan mengenal Allah. Apa temanya? Memahami dan mengenal Allah. Saudara perhatikan di situ ada kata memahami, mengenal. Itu dua kata yang mirip tapi berbeda. Bahasa Inggrisnya understand and know God. Coba katakan understand and know God. Nah, nanti kalau istri saudara tanya, khotbahnya tentang apa? Understand and know God. Itu saudara ya. Yeremia pasal 9 ayat 23. Ini ayat yang bagus menurut saya. Ayat ini di dalam kitab Yeremia. Yeremia ada nabi yang meratap. Karena dia melayani ketika bangsanya dalam pembuangan. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jadi jangan sampai rasa bijaksana sombong dengan kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dia punya kedudukan, punya kekuasaan, dia sombong. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Di Tuhan. Jangan karena kaya jadi sombong. Ini nggak ada ya yang sombong. Jadi ini larangan yang keras. Jangan sampai kita bermegah dengan apa yang kita miliki, dengan kekayaan, kekuasaan, dan kebijaksanaan. Karena itu semua nanti akan lenyap. Ayat 24, tetapi, perhatikan, tetapi itu berarti kalimat penghubung kalimat di ayat 23 dengan ayat yang kita baca. Tetapi, siapa yang mau bermegah? Baiklah, bermegah karena yang berikut. Perhatikan, kalau mau bermegah, bangga, ini yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi memahami, mengenal Allah harus jadi kebanggaan kita selama kita hidup di bumi. Jangan bangga dengan kekayaan, dengan kedudukan. Harus memahami, mengenal itu sebagai kebanggaan. Bahwa akulah Tuhan. Perhatikan karakternya. Menunjukkan kasih setia. Apalagi keadilan dan kebenaran di bumi. Jadi 3 karakter Allah. Kasih setia, keadilan, kebenaran. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau memahami Allah, Allah itu menyukai 3 hal. Kasih setia. Kasih setia itu kesetiaan, anugerah, kebaikan, keadilan. Makanya kalau orang Kristen nggak ada kesetiaan, nggak adil, jangan-jangan dia menyembah Allah yang salah. Dan kebenaran. Jadi orang yang menyembah Allah harusnya hidupnya benar. Yang setuju katakan amin. Karena dikatakan semua itu, kasih setia, keadilan, kebenaran, semua itu kusukai. Kalau kita mau memahami Allah, kita juga harus menyukai apa yang Allah sukai. Yang setuju katakan amin. Hosea pasal 4 ayat 6. Nah ini saudara aplikasinya. Dikatakan gini, umatku binasa. Binasa di sini bukan hanya hilang, lenyap, tidak berbekas, tidak. Tetapi berada di dalam penderitaan selama-lamanya, itu binasa. Nah siapa yang binasa? Karena tidak mengenal, kata Ibrani da'at, tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, itu akan binasa. Kalau di 2 Tesalonika 1 ayat 9, bisa ditampilin, itu kalau tidak mengenal Allah, tidak mengikuti perintahnya, perintah Tuhan Yesus Kristus, itu akan binasa. Mereka ini, perhatikan di situ ya, akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Coba ayat sebelumnya, ayat 8-nya. Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Dikatakan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka itu tuh, yang tidak mau mengenal Allah, akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Balik ke Hosea 4 ayat 6. Jadi saudara, umat Tuhan yang mengaku percaya kepada Elohim Yahweh, tapi dia tidak mau mengenal Allah, dia siapapun dia binasa. Jadi betapa pentingnya memahami dan mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi orang menolak pengenalan akan Allah, itu akan ditolak Allah. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Keturunannya juga akan dilupakan Tuhan. Makanya saudara, ini khotbah penting. Nah, Hosea 6 ayat 3-nya, katakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Jadi karena penting mengenal Allah, kalau tidak mau mengenal Allah itu binasa. Kita harus berusaha sungguh-sungguh, serius mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan.
Tertahu ya kalau kena hujan berasa kita. Seperti hujan pada akhir musim. Nah ayat 6 perhatikan. Sebab aku menyukai kasih setia. Makanya Allah itu disebut El Emunah, Allah yang setia. Kita harus juga setia. Setia sama istri kita. Setia sama organisasi kita. Dimanapun kita harus menunjukkan kesetiaan. Karena Tuhan menyukai kasih setia. Hesed. Dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai, perhatikan, pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi Tuhan menyukai kesetiaan dan juga pengenalan akan Allah. Nah, terjemahan Alkitab yang terbuka mengatakan begini. Sebab aku menginginkan kesetiaan bukan korban. Dan pengenalan akan Allah bukan korban-korban bakaran. Jadi, saudara yang mau mengenal Allah, saudara mesti memahami apa yang Allah sukai. Yang dia sukai adalah ketika kita setia, ketika kita mau mengenal dia. Amin, saudara sekalian. Karena kalau kita tidak mau mengenal dia di bumi ini, saudara akan binasa. Sebaliknya, kalau kita mau mengenal dia, kita akan hidup kekal. Ya, amin, cuma Pak Bosan ya. Kalau kita mau mengenal Allah, kita akan mengalami hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3, ini penting saudara. Inilah hidup kekal itu. Hidup kekal itu bukan hanya durasinya yang lama, yang selama-lamanya, tetapi kualitasnya. Karena dari kata zoe, kata Yunaninya zoe, itu bukan hanya durasinya selama-lamanya. Buat apa kita selama-lamanya tapi tidak berkualitas? Nggak mungkin. Jadi hidup kekal itu hidup berkualitas. Hidup berkualitas itu sudah bisa kelihatan di bumi ini. Kalau dia tidak setia sama istrinya, tidak setia sama teman baiknya, dia tusuk dari belakang. Itu jangan harap bisa hidup kekal. Nggak bisa. Jadi inilah hidup kekal. Apa tuh? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau umat perjanjian lama, bangsa Israel, kalau dia betul-betul mengenal Elohim Yahweh, sebenarnya dia juga harus memahami Yesus sebagai satu-satunya utusan Allah. Kita sebagai umat PB, kalau kita mengenal Yesus, otomatis kita juga mengenal Elohim Yahweh, Allah Bapa. Jadi betapa pentingnya kita memahami Allah itu, memahami, mengalami, mengenal Allah itu. Karena dia akan mengubah hidup kita. Makanya kekristenan yang benar itu ketika dia di dalam Tuhan makin lama, makin memiliki karakter. Jangan sampai jadi Kristen, udah lama melayani, bahkan jadi pendeta, karakternya buruk. Pagi tempe, sore ngomongnya bukan tempe, tahu. Ah, itu kacau balau. Jangan-jangan dia tidak menyembah Allah yang benar. Karena hidupnya nggak benar. Amin, saudara. Jadi harus kita, yang terkonek sini, apakah kita mengenal Allah, memahami Allah dengan benar? Buktinya apa? Bahwa kita memahami Allah dengan benar. Hidup kita beres. Hidup kita benar. Begitu, saudara. Jangan makin tua, makin jadi. Tua-tua. Keladi. Kita nggak begitu. Jadi jangan sampai kita gagal paham tentang Allah. Amin, saudara sekalian. Kita bisa gagal dalam pekerjaan kita. Kita bisa gagal. Nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri, bisa. Kita bisa gagal dalam cinta. Bisa nggak gagal dalam cinta? Bisa. Kan ada lagunya tuh. Kemarin waktu di WA grup KPB itu, ada kayak apa namanya, karaoke-nya. Nanya di mana? G. Kita bisa gagal dalam cinta, betul nggak? Bisa. Coba musiknya. Siapa yang mau, siapa yang ingin gagal dalam cinta? Nggak ada yang mau gagal dalam cinta. Nggak ada. Hati jadi luka, rindu jadi benci, semua karena cinta. Jangan ditepokin, ini cuma ilustrasi. Itu saudara, kita bisa gagal. Tapi jangan sampai gagal mengenal Allah, amin. Kalau gagal mengenal Allah, binasa. Binasa, saudara. Manis di bibirmu, lembut suaramu, aku terpedaya. Bisa terberdaya, saudara. Baca di Amsal, hati-hati dengan perempuan sundal. Dia itu baik karena kita ada uangnya, betul nggak? Kalau nggak ada uangnya, nggak ada yang dikuras. Bisa gagal. Tapi jangan sampai gagal mengenal Allah. Lanjut. Misalnya cuma sampai situ. Walau begitu dalam rasa cinta di hati,
Saudara lebih baik sendiri, nggak usah menikah. Kalau gagal dalam cinta nggak ada masalah, amin. Gagal masuk masuk jadi menteri, nggak masuk gitu, atau gagal jadi anggota dewan, itu bukan masalah. Masalahnya kalau Anda tidak mau mengenal Allah, karena menentukan nasib kekal saudara. Ini bukan saya ngada-ngada, memang begitu. Saya pernah introspeksi. Kenapa ya? IQ saya lebih tinggi. IP saya lebih tinggi. Teman saya yang IP-nya juga kecil. Tetapi kekayaannya luar biasa. Sampai saya geleng-geleng kepala. Sampai satu kali saya dapat penghiburan. Dia memang jauh lebih kaya dari lu. Tetapi lihat rumah tangganya. Uangnya banyak. Banyak. Tapi lihat aja kehidupan. Banyak masalah. Karena dia tidak mengenal Allah. Amin, saudara-saudara. Jangan sampai saudara tidak mengenal Allah. Kalau saudara tidak mau mengenal Allah, saudara akan ditolak dan binasa. Jadi kalau di sini yang gagal dalam cinta, nggak ada masalah, amin. Amin sedikit saudara ya. Dulu waktu saya remaja, saya mencita-citakan ya, kalau saya rumah tangga dengan wanita yang saya idamkan. Nanti saya ingin dia jadi istri saya. Saya ditolak, saudara. Sakitnya di mana kalau ditolak? Sini, aduh. Saya bisa ngerti kenapa orang ditolak itu bisa bunuh diri itu karena sakit hati. Saya bilang, udahlah. Untung saya waktu itu udah mengenal Tuhan. Jadi saya pikir, udahlah, saya tinggalkan Jakarta. Saya lupakan. Gadis itu, saudara. Jadi saya merasa ditolak nggak nyaman. Tapi puji Tuhan ya, namanya Cecep Suparman. Saya maju terus, pantang mundur. Gedor terus, maju. Akhirnya yang nolak saya tuh jadi istri saya, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Jadi bisa gagal. Tapi jangan sampai gagal paham tentang Allah. Siapakah Allah itu? Ini kita mesti pahami. Kalau kita nggak memahami siapa Allah itu, kita sulit. Otak kita kan terbatas nih. Apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab, dalam firman-Nya, kita bisa pahami. Yang di luar itu kan kita nggak paham. Nah, pertanyaan siapa Allah itu? Allah itu eksistensinya kekal. Tapi dia ada. Yang setuju kata amin. Karena dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Terus sungguh-sungguh mencari dia. Mau mengenal dia. Dia akan memberi diri untuk apa? Dikenal. Jadi harus sungguh-sungguh. Allah itu ada. Hanya orang bebal, hanya orang tulul yang mengatakan tidak ada Allah. Itu bukan saya ngomong tuh. Alkitab, orang bebal berkata dalam hatinya, Mazmur 14, tidak ada Allah. Makanya busuk dan keji perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Jadi kalau mengatakan Allah tidak ada, lakuannya busuk. Firman Allah yang hidup mengatakan, orang yang berkata tidak ada Allah, orang bodoh. Lihat aja ciptaan. Kalau ada ciptaan, ada ini, pasti ada penciptanya. Jadi Allah itu ada. Dia itu eksisten. Bahkan dia omnipresent, maha hadir. Siapakah Allah itu? Allah itu memang tidak bisa dilihat. Karena dia roh. Roh itu seperti angin. Angin itu saudara bisa lihat nggak? Apa warnanya? Merah itu masuk angin ketika dikerok. Nah, ini masuk angin. Kita nggak bisa melihat angin. Mau lihat gimana? Karena dia memang nggak bisa dilihat. Roh. Allah itu roh. Nggak bisa dilihat. Harus dengan roh juga. Baru kita bisa ngerasain. Jadi saudara sekalian, keberadaan Allah itu, dia roh, imaterial, itu nggak bisa dilihat. Jadi jangan coba-coba maksa, dia harus menampakkan diri. Makanya Yesus pernah bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Ini iman. Nggak masuk akal, Kak. Masuk akal, sebab dia roh kan nggak bisa dilihat. Kalau kita mau berpaling, pakai iman. Di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan ini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nggak ada. Kalau dia mengatakan, saya melihat Allah, duduk di tahtanya. Nggak ada. Alkitab mengatakan tidak seorang pun, dia orang apa bukan? Kalau dia orang, nggak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, dialah yang mendeklarnya, dialah yang memperkenalkannya. Jadi kalau saudara melihat Yesus, sama dengan melihat Allah Bapa yang
roh itu. Amin, saudara sekalian. Karena dia bersemayam di terang yang tak terhampiri, transenden, jauh, terang tak terhampiri. Ini kan terang masih bisa kita hampiri. Matahari 150 juta kilometer, itu aja nggak bisa kita hampiri. Nah ini di terang yang tak terhampiri, lebih terang, lebih jauh dari matahari, nggak bisa, dia transenden. Hanya bisa dijangkau dengan iman. Dan Allah menyatakannya, anak tunggal Bapa itu menyatakannya. Yesus. Makanya, kalau kita mengerti kebenaran ini, nggak sulit percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara sekalian. Nah, itu saudara mesti pahami. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengenal Allah yang tadi saya katakan, dia roh, dia eksisten, dia bersemayam di tempat yang terang yang tak terhampiri. Nah, bagaimana tuh? Nah, ini ada apa namanya? Saya menemukan formulasinya supaya kita bisa mudah memahami dan mengenal Allah atau bergaul dengan Allah. Di Perjanjian Lama itu Henokh bergaul, ini sudah dikhotbahkan ya, bergaul dengan Allah selama 300 tahun, kemudian dia diangkat. Kemudian Nuh juga bergaul. Di Kejadian pasal 6 ayat 9. Nuh itu bergaul, itu bahasa Ibrani halak. Nah, kita tahu bahwa Nuh sungguh-sungguh bergaul dengan Allah. Dari mana? Coba buka Kejadian 6 ayat 9. Ini Nuh bergaul dengan Allah. Dari mana, saudara? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang sejamannya. Orang sejamannya itu cenderung jahat. Bahkan jahatnya na'udzubillah min dzalik. Tetapi ada satu orang namanya Nuh. Benar, nggak bercelah. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi confirm orang yang bergaul halak dengan Allah, hidupnya benar. Makanya kalau Kristen hidupnya kagak benar, jangan-jangan yang disembah bukan Allah yang benar. Amin, saudara. Kenapa? Ketika kita bergaul, manner of life kita juga berubah. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang yang baik, kebiasaan kita yang buruk bisa berubah. Nah, Allah tadi kan punya karakter setia, kasih setia, adil, benar. Maka hidup kita juga mesti begitu. Amin, saudara. Nah, kata memahami yang tadi ada di Yeremia 9 ayat 23 dan 24, itu dari kata Ibrani sakal. Coba katakan sakal. Nah, sakal itu diterjemahkan memahami, understand. Be prudent. Prudent itu hati-hati. Karena iblis bisa menyamar. Give attention, artinya fokus. Pelan-pelan, serius gitu. Intelijen. Intelijen itu saudara gunakan pikiran kita. Karena ketika Allah menciptakan kita, manusia, itu dikasih pikiran dan perasaan. Yang disebut dengan gambar Allah. Untuk apa? Untuk kita bisa memahami ciptaan. Pencipta kita ini, kita diciptakan dengan akal budi, kita bisa memahami, kognitif. Untuk apa? Untuk belajar. Makanya orang Kristen itu disebut murid. Orang Kristen disebut murid. Maka jadikan semua bangsa murid. Murid itu belajar, berpikir, dan hidupnya benar. Itu murid, saudara. Harus sakal. Makanya kenapa kebaktian itu harus ada firman, logos yang disampaikan. Supaya kita memahami apa yang Allah inginkan. Kemudian da'at. Da'at itu diterjemahkan mengenal. Aware. Jadi kita aware. Allah itu roh. Allah itu eksisten. Allah itu diterang terhampiri. Yang menyatakan itu Yesus. Nah, itu saudara mesti paham itu. Aware. Ternyata Daud itu adalah manusia yang sungguh-sungguh memahami Kristus. Yang sekarang oleh orang teologi tentang Kristus itu, pengajaran tentang Kristus atau belajar tentang Yesus disebut kristologi. Ternyata Daud yang belum melihat Yesus secara fisik seperti murid-murid yang 12 itu, dia paham siapa itu Yesus. Dia ada duduk di sebelah kanan Allah. Dia Tuhan. Wah, hebat tuh. Ini yang ngomong bahwa Daud orang yang paling memahami Yesus itu Stephen Tong. Selalu cari korbannya. Dia aware. Makanya Allah berkata, ini orang yang berkenan di hatiku. Ini Bapak ngomong, ini orang yang berkenan di dalam hatiku. Kenapa? Dia memahami putra tunggalku. Makanya saudara nggak usah heran. Kenapa? Ya, di luar Yesus, agama-agama yang keras gitu, itu menentang Yesus. Dia kan hanya manusia biasa yang dijadikan Tuhan. Siapapun tidak bisa manusia dijadikan Tuhan, nggak bisa. Atau manusia bagaimanapun baiknya, nggak bisa jadi Tuhan, kecuali memang dia Tuhan sendiri. Amin, saudara?
Kita mesti aware nih. Nah, kalau kita aware, kita tahu kondisi seperti ini, baru kita yada. Yada itu know by experience. Jadi mengalami. Ketika mengalami kesulitan, doa. Ketika mengalami gagal cinta, doa. Saudara nanti akan mengalami bagaimana pertolongan Allah. Elohim itu tuh, Ibraninya. Elohim. Jadi teruskan bagaimana kita bisa mengenal Allah? Melalui Yesus Kristus. Karena dia adalah pintu masuk ke dalam pengenalan akan Allah. Waktu saya kuliah, itu kan saya belajar Ibrani. Ibrani itu pada dasarnya adalah simbol-simbol. Simbol-simbol. Bahkan Ibrani itu nggak ada vokalnya. A, I, O, U itu nggak ada. Jadi semua konsonan semua. Nah, kata mengenal itu da'at. Da'at itu saudara, ketika dibedah, dalet, ain, da'at. Dalet itu lambangnya, kalau saudara lihat, dalet itu yang hijau, lambangnya pintu. Pintu rumah atau pintu tenda. Zaman dulu kan belum ada rumah-rumah ya. Tenda. Makanya disebut tent door atau pathway, jalan. Itu dalet. Sedangkan ayat itu gambarnya, piktogram Ibraninya, piktografnya, itu mata. Melihat, mengalami. Nah itu. Ini bukan saya ngade-ngade, bukan. Tanya Pak Agus yang kuliah teologi yang lebih belakang dari saya kan lebih dulu ya. Ini sama nih. Sedangkan taf itu, kalau suruh lihat, suruh juga bisa lihat di Google. Itu mark. Tanda salib. Sign. Covenant. Nah, tulisan Ibrani kan piktograf itu punya lambang-lambang. Nah, kalau lambang-lambang ini diteliti, dipahami dengan lebih dalam, ternyata kalau mau mengenal Allah, memahami Allah, harus melalui satu pintu. Pintu itu adalah namanya Yesus. Amin, saudara sekalian. Di luar Yesus, orang nggak bisa mengenal Allah. Makanya Yesus berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau bangsa Israel kuno, itu kan tinggal di kemah. Kalau dia mau melihat cakrawala atau terang atau bulan, dia mesti keluar dari pintu kemahnya. Karena kemah, tenda orang Yahudi nggak ada jendelanya. Nggak percaya, saudara aja lihat di Google, nggak ada. Jadi dia mesti keluar pintu, kemudian baru dia bisa ngelihat. Oh, bulannya di sana. Itu dalet itu. Mata kita baru bisa melihat. Oh ini. Gitu. Kalau dalam tenda, nggak bisa. Tendanya kan dari kulit tebal, kulit apa gitu ya. Jadi mesti keluar dulu, baru bisa melihat. Makanya waktu Yesus berkata, akulah pintu, I am the door of the sheep. Jadi domba itu baru bisa masuk kandang kalau melalui Yesus. I am the door. Coba katakan I am the door. Kalau buka pintu bahasa Inggrisnya apa? Open the door. Tutup pintu, close the door. Kekunci pintu, gua gedor-gedor. I am the door. Yesus bilang I am the door. I am the way. Makanya di ayat 7 Yohanes 14 ayat 6-nya kan yang paling terkenal, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, ayat 7-nya orang sering miss. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Maka Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau kita percaya kepada Allah yang benar, Elohim Yahweh, otomatis orang yang mengatakan percaya kepada Allah Elohim Yahweh, dia percaya juga kepada Yesus, utusan Allah satu-satunya. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, Allah yang Immanuel, yang bersemayam, yang hidup di tengah-tengah dunia. Itu firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu yang tadinya bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah, itu menjadi manusia, inkarnasi. Jadi kalau mau mengenal Allah yang transenden, yang bersemayam di terang yang tak terhampiri, hanya melalui Yesus. Tidak ada cara lain. Makanya kalau di luar Yesus, coba mengenal Allah, salah. Udah jadi rohaniawan, tapi cabul. Karena apa? Dia tidak mengenal Allah yang benar, yang suci, yang kudus, yang penuh kasih. Yesus bukan hanya pintu, tapi dia gambar Allah. Dia apa? Gambar Allah. Yesus itu gambar. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah kan tidak kelihatan. Nah itu gambarnya. Ilustrasinya gimana? Aldi ada gambar nggak? Kalau saya lihat gambar ini saudara tahu nggak ini siapa? Siapa ini? Kalau saya lihat gambar ini gambar siapa? Gambar di
karaoke yang lagunya tadi tuh. Siapa yang mau? Nah, itu gambarnya tuh. Saya cariin karaoke yang ada gambar ini. Ada ketemu sampai botak bekutil. Orang kena. Ini gambar siapa nih? Pak Freddy. Ini contoh saudara ya. Habis gimana supaya saya bisa menerangkan saudara, gambar itu menunjukkan kita tahu ini siapa ini. Betul nggak saudara? Jadi bukan kebetulan Pak Freddy yang WL di sini. Kamis lalu udah bilang, Bapak mau WL atau mau khotbah? Nanti saya gantiin kalau nggak bisa. Dia bilang udah dijawab Pak Freddy. Jadi saya yang khotbah. Ya udah, saya yang WL. Nah ini nih, kita tahu kan dia ini siapa dari gambarnya, betul nggak? Hah? Kalau di WA KPBI itu membuat saya kadang-kadang ketawa, membuat saya jadi awet muda. Istri saya suka ngintip-ngintip. Ini lucu amat nih ya. Kok bisa begini ya? Nggak marah tuh. Di KPBI kagak ada yang marah. Saya bilang, aman dah. Wah, ini mah kalau di grup yang lain ini udah meledak nih. Ya, so far so good. Amin saudara. Nah, itu saya bilang luar biasa. Tepuk tangan buat FFC Man. Saya udah khawatir juga, ada yang marah nggak nih kirim-kirim? Nggak ada. Nggak ada tersinggungan, nggak ada baperan. Wah, luar biasa saudara aja. Jadi ini gambar siapa ini? Sepatunya kuning apa hijau nih? Pakai blue jean, kemudian pakai jaket keren, pakai kacamata. Sayang, ya, saudara sekalian. Ya. Jadi saudara, gambar itu membuat kita bisa mengenal. Yesus itu gambar Allah. Allah yang tidak kelihatan. Gambarnya Yesus. Kalau firman Allah yang hidup mengatakan Kristus adalah gambaran yang tepat. Tepat, persis. Kalau tadi kan persis. Saudara langsung pas kasih gambar, Pak Freddy. Persis gambarnya. Bukan, dia gini, wah ini mah bukan Pak Freddy, Pak Tile. Bukan. Pak Tile kan tua, ini kan masih muda, betul nggak? Tepat tuh gambarnya. Sama, Yesus gambaran yang tepat. Mencerminkan semua sifat Allah yang kasih setia, yang adil dan benar, itu ada di dalam Yesus semuanya. Penuh. Tuh. Makanya, Kolose 1 ayat 15 yang di sini nih, Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Allah, walaupun manusia tidak dapat melihat Allah, tetapi kita bisa mengenal Dia melalui Kristus. Bukan hanya Dia pintu, tapi gambar. Amin, saudara sekalian. Anaknya Kristus adalah yang terutama di atas semua yang diciptakan. Luar biasa, saudara sekalian. Jadi dia gambar, dia karakter Allah. Jadi bagaimana kita bisa memahami Allah? Hanya melalui Yesus yang berkata, I am the door, akulah pintu. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Pelajari Yesus. Dia guru, dia Tuhan, dia melakukan mujizat. Tujuannya cuma satu, supaya kita diarahkan diri kita kepada Allah. Jadikan semua bangsa murid, supaya bisa apa? Memahami kebenaran ini. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Kenapa? Orang yang bergaul dengan Allah pasti punya manner yang baik. Dan manner itu menentukan apakah orang ini sungguh-sungguh mengenal Allah atau tidak. Makanya saudara sekalian, nggak mudah jadi Kristen. Kalau dia Kristen, hidupnya harus berubah. Kristen itu dari kata Yunani, Kristianos, artinya seperti Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.